Halo guys, balik lagi di channel gue. Oke, di video kali ini gue lagi nggak riding ya, tapi gue lagi ada di rumah. Dan di depan ini ada si Rico CBR tricolor gue ya. Dan by the way, hari ini tuh cuaca lumayan cerah, tapi agak sedikit mendung, jadi cerah mendung gitu ya. Cerah mendung gitu. Dan by the way, sekarang juga itu hari Kamis di long weekend ya, yang dimana hari ini tuh hari libur nasional lah gitu ya, hari Waisak gitu. Jadi selamat merayakan hari Waisak bagi kalian yang merayakan. Oke, jadi video kali ini gue mau kasih tips ataupun juga tutorial ya buat CBR kalian kalau misalkan pengen seksi. Oke. Dan tentu saja gue baru pasang ini. Sebenarnya baru pasang ini tuh sekitaran 2 minggu. Ya 2 minggu yang lalu lah, masih bentaran ya. Jadi apakah kalian tahu? Ya, pasang tail TD buat ngebikin CBR kalian seksi guys. Nah, meskipun di sini si tail TD-nya udah kepasang, tapi gue bakalan ngasih tips dan tutorialnya kepada kalian gimana sih cara masangnya biar apa ya, biar PNP gitu ya, biar PNP ke motor. Tapi emang sih sebenarnya PNP, cuma ada penyesuaian lagi dan juga ada pembelian baut-baut mur-murnya lagi dikit gitu, tapi nggak sampai mahal. Ini tuh modalnya cuma 100.000 lah kira-kira, modalnya cuma 100.000 termasuk sen dan juga mur-murnya. Dan bisa kalian lihat gue ini pakai mereknya dari Akai ya. Nah, Akai. Mohon maaf banget nih, si Rico belum gua cuci soalnya. Ini belum pada hujan ya, jadi mau nyuci juga agak kagok tuh. Soalnya permukaannya masih bersih, cuma bawahnya doang yang kotor. Oke, ini joknya belum gua buka ya, karena ini pasti bakalan ngebuka jok buat gua ngasih tutorialnya, karena ini tuh ngelepas spakbor ya, ngelepas spakbor diganti sama tail TD atau plat gini doang. Tapi ini memang seksi sih, coba kita lihat dari jauh ya. Ya cuy, looknya look moge banget kan. Oke, jadi gini ya looknya. Ini look moge banget bisa kalian lihat ya, karena depannya kayak gini, terus belakangnya lancip gitu kan. Kalau asalnya di sini kan gini nih, set, nah gitu kan, ada buntutnya. Sekarang mah jadi seksi gini, mencos lah kalau kata orang Sunda mah. Oke. Jadi sebenarnya yang kalian butuhin itu untuk masang tail TD ini, kalian harus beli dulu tail TD-nya banyak di online shop. Cuma gue nanti bakalan kasih link di bawah ya, kalau misalkan kalian mau beli sesuai yang gue beli, yang kayak gini. Cuma ini gue belinya terpisah. Ininya beli di toko ini yang khusus ada si tail TD-nya. Yang satunya lagi gue beli di toko yang lampu sennya ini doang. Jadi 2 part itu misah ya. Dan kalian juga harus beli mur buat ngemur, nyambungin baut sama mur itu di dalam gitu. Oke, gua coba buka dulu si jok belakang. Oke guys, jok belakangnya udah gua lepas ya. Penampakannya kayak gini nih. Penampakan jok belakangnya kayak gini. Nah, kelihatan kan? Oke, jadi yang pasti sebelum kalian pasang si tail TD ini, kalian harus lepas dulu si spakbornya. Cuma mohon maaf banget kali ini gue gak bisa ngasih tutorial buat lepas spakbor. Tapi yang pasti kalian lepas dulu spakbor, kalian bisa ke bengkel ya kalau misalkan kalian gak mau ribet. Tapi ini gue pasang sendiri, dibantuin sih sebenarnya sama temen. Jadi kalian bisa ke inilah, ke bengkel atau pusat pun juga kalian bisa ngelepas sendiri ya, ngelepas sendiri. Yang pasti ketika kalian ngelepas spakbor itu, kalian harus nyepotin 4 baut yang ada di sini sama soket lampunya yang ada di sini. Nah, soket lampu yang ada di sini karena harus lepas-lepasin dulu. Tapi ini gue kan udah ini ya, udah gue ganti sama soket lampu yang ada di tail TD, jadinya udah beda kayak gini gitu soketnya.
Oke, kita lanjut ya. Nah, pokoknya kalian pasin dulu aja ke ini guys. Ketika kalian pasang tadi, kalian pasin kedua lubang yang ada di sini. Fokus nggak sih? Oke. Nah, kalian pasin dulu ke lubang yang ada di sini dua ini ya. Yang ini sebenarnya nggak ngaruh sih. Kalau baut yang satunya lagi nggak ngaruh. Nah, itu kan ada baut lagi tuh. Ada dua baut agak salah, bentar. Susah banget sih. Nah, ini kan di dalamnya ada dua baut. Nah, di luarnya ada dua baut lagi. Nah, kalian pasangin ke sini nih. Ke baut yang ini dua ini. Pokoknya itulah ya. Kalian pasangin kedua baut itu. Terus kalian baut dan sambungin ke yang ini, yang ke dalam ini. Ini tuh mur ya. Ya, di bawahnya mur. Nah, ini tuh murnya, di atas bautnya. Jadi kalian itu yang harus kalian beli itu adalah mur yang di bawahnya. Nah, mur yang di sininya nih yang harus kalian beli itu. Nah, kalian harus beli 4 mur yang ada di sini karena 4 baut yang bawaan CBR-nya itu nggak ada murnya, karena itu harus ada murnya. Jadinya kalian wajib beli 4 mur buat nutupin 4 lubang ini. Nah, setelah kepasang semuanya ya murnya, setelah murnya kepasang dan bautnya kepasang dan si tail tidingnya juga kepasang, kalian bisa pasangin si sennya. Nah, kalian bisa pasangin sennya. Sebenarnya kalau misalkan buat pasangin listnya doang tuh gampang ya. Buat pasangin sen di sini doang itu gampang. Di sini sama di sini. Kalian tinggal ya baut-baut aja lah. Kalian pasti bisa gitu. Kalau misalkan buat sennya itu. Nah, habis itu kalian ketika sennya sudah terpasang, mending di sini aja ya. Jadi udah knalpot. Nah, setelah sennya udah terpasang kayak gini, kalian masukin lah kabel-kabelnya tuh ke lubang yang ada di sini. Mana sih? Wait. Nah, sini kan ada lubang. Masukin ke sana. Setelah dimasukin ke sana lubangnya, baru deh di sini munculnya. Gitu guys. Baru muncul di sini. Nah, ketika ini pasti kalian bingung instalasi soket listriknya, sen ke listriknya kayak gimana gitu ya. Dari sen nyambungin ke sininya kayak gimana. Oke, di sini gue bakal kasih tahu. Di sini emang rada rumit sih. Awalnya gue tuh cuma nyalanya sen kiri doang, yang ini doang ya. Cuma ketika gue lihat tutorial-tutorial yang ada di YouTube, akhirnya solve semuanya. Bisa kalian lihat, ini udah nyala ya dua-duanya. Yang kiri nyala dan yang kanan juga nyala. Oke, beres. Oke guys, nah jadi untuk instalasi si kelistrikannya, kalian itu bisa pakai semua soket sen yang bawaannya, karena kan ada 2 soket. Ya sebenarnya ada 4 sih, cuma yang satunya ada satu yang jadi 2 jalur gitu. Nah, ini kan ada kabel nih, ada kabel yang warna orange. Nah, orange sama yang warna biru muda. Nah, sama biru muda ini kalian ketika memasangin sen atau misalkan soket kabelnya, kalian pasangin semuanya nih kabel yang berwarna merah ini, kabel yang berwarna merah ke kabel yang berwarna yang oranye sama yang biru muda ya. Nah, ingat ke 2 kabel ini aja, jangan ke kabel yang lain. Terus yang kedua kan ada kabel hitam ya. Nah,
kabel hitamnya ini kan kabel hitam nih yang ini. Tadi kan kabel merah yang ini ya. Nah, tadi kabel merah yang ini. Sekarang kabel hitam yang ini nih. Nah, kabel hitamnya kalian pasangin ke soket yang warna hijau nih guys. Nah, aja kalau nggak kelihatan. Pokoknya ada ini kabel warna hijau. Waduh, lepaskan. Oke lah, ntar gue pasangin lagi. Aduh, lepas dua-duanya lagi. Oke lah, ntar pasangin gue lagi lah. Nah, gue pasangin lagi. Yang penting gue pasangin tutorialnya nggak setengah-setengah gitu. Gue kasih tutorialnya nggak setengah-setengah. Ini kan ada kabel hijau ya. Nah, kabel hijau ini pasangin semua yang kabel hitamnya ke yang kabel hijau ini nih. Nah, yang kabel hijau ini ya, ingat. Pasangin yang kabel hitamnya semuanya. Jadi yang merah tadi ke oranye sama ke biru muda, terus yang hitam masuk ke yang hijau ini. Oke, udah beres ya, pasang-pasang lagi kabelnya. Nah, sekarang udah kepasang semuanya, udah nyala lagi sisanya. Tadi kayaknya agak longgar aja sih. Oke, habis itu tinggal ya udah beres. Tinggal dicolok-colokin si jalur kabelnya. Jalur kabelnya colok-colokin semua sesuai tadi yang gua instruksiin ya. Jangan sampai salah kabel. Jadi kalau misalkan salah kabel bisa-bisa sisanya cuma yang kiri aja yang nyala gitu. Jadi yang kanan itu gak nyala. Jadi kalau misalkan udah sesuai tadi yang gue praktekin ya, gue tunjukin, itu udah sesuai semuanya, udah inilah, udah nyala semuanya, dijamin. Oke, mungkin segitu ya tentang tips dan tutorial cara pemasangan TLTD dan juga lampu sen di CBR 150R. Kebetulan ini gue yang all new CBR 150R 2023, keluaran tahun kemarin ya berarti. Oke, dan mungkin kekurangan ketika kita pakai TLTD ya. Kekurangan ketika kita pakai TLTD. Pasti kalian udah tahu kekurangannya apa ketika pakai TLTD, yaitu ketika hujan badai ataupun hujan ya, ini yang pasti agak nyiprat gitu. Cuma gue jamin ini nyipratnya nggak bakalan kayak nyiprat banget gitu, karena bisa kalian lihat itu buntutnya panjang banget. Jadi paling nyipratnya sampai lampu aja gitu. Tapi yang pasti belakang pasti kotor banget. Kalau misalkan ekornya pasti kotor banget, karena memang itu dari langsung ke lampu ya, itu si cipratannya. Cuma kan kalau misalkan motor ya hujan-hujanan gitu, itu ya paling males kan. Jadi ya minimalisir lah untuk hujan-hujanan gitu kalau pakai motor. Ya mungkin resikonya itu aja, paling nyiprat ke belakang. Cuma ya semoga kalian yang pasang TLTD juga kalau misalkan nyiprat nggak terlalu nyiprat ya. Tapi kalau jaminan ini pasti nyiprat, cuma insya Allah nggak bakalan terlalu nyiprat banget gitu. Ya begitulah. Tapi kalau misalkan kalian pengen pakai TLTD tapi pengen nggak nyiprat gitu ke belakangnya, bisa kalian pakai mode guard ya di sini nih. Kalian bisa pasang mode guard. Di sini. Nanti kan di sini mode guard ya ke sini. Nah, ke sini. Kalian bisa beli aja deh banyak ya. Kalian bisa beli banyak di toko online, di Shopee, Tokped ataupun Lazada, itu apalah ya. Banyak pokoknya di sana. Banyak yang jualan mode guard buat ngelindungin si cipratan bawahnya ke sini. Begitu guys. Oke, mungkin segitu aja ya video kali ini, karena video kali ini gue nggak riding, lagi di rumah aja karena lagi long weekend gitu kan, menikmati libur. Dan makasih buat kalian yang udah nonton. See you guys.